pada episode sebelumnya. Namun, Xiao Yan hanya nyengir saat mendengar tangisan dingin Feng Qing'er. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya perlahan. Di saat yang sama, cahaya keemasan muncul dari matanya yang hitam pekat. Setelah tawa lembut Xiao Yan terdengar, cahaya keemasan terang tiba-tiba muncul di atas alun-alun seperti matahari keemasan. Kebanyakan orang buru-buru menyipitkan mata karena cahaya keemasan yang menyilaukan ini. Mereka tidak dapat melihat sosok manusia di mana cahaya keemasan itu muncul. Cahaya keemasan telah memenuhi mata seseorang. Meskipun mereka tidak dapat melihat apapun, orang-orang yang hadir di alun-alun bukanlah orang biasa. Mereka masih bisa merasakan sosok ilusi Phoenix surgawi yang sangat besar di langit dengan energinya yang sangat agung. Mereka kemudian merasakannya dengan kejam bertabrakan dengan tempat Xiao Yan berdiri. Bang! Seluruh alun-alun berguncang dengan keras saat tabrakan terjadi. Energi yang kuat beriak di sepanjang tanah dan membentuk bentuk lingkaran yang tiba-tiba menyebar. Beberapa ahli yang berada lebih dekat terpaksa mundur beberapa langkah. Energi liar dan kekerasan menyebar saat semua orang membuka mata mereka dengan paksa. Debu memenuhi pandangan mereka, dan mereka tidak dapat melihat situasi sebenarnya. Bocah sombong. Beberapa ahli menggelengkan kepala saat melihat debu ini. Orang ini berani bertindak arogan dalam menghadapi serangan kekuatan penuh oleh puncak Do Uzun. Dia benar-benar mencari kematian. Hah! Feng Qing'er melihat ke tempat debu memenuhi udara. Tubuhnya yang tegang sedikit rileks saat dengusan keluar dari lubang hidungnya. Sejak dia bertemu Xiao Yan, ini adalah pertama kalinya dia membuatnya merasakan perasaan seperti itu. Bang! Namun, dengusan Feng Qing'er baru saja terdengar ketika tanah tempat debu tersisa tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan tiba-tiba keluar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Cahaya keemasan ini sangat besar, tapi sesaat kemudian, ia berubah menjadi sosok kurus. Akhirnya, sosok ini muncul di depan Feng Qing'er dengan gaya seperti hantu di depan banyak mata yang tercengang. Kamu, bagaimana ini mungkin? Keterkejutan melonjak di wajah Feng Qing'er ketika dia melihat Xiao Yan muncul di hadapannya dengan pakaian yang masih utuh. Sebelum dia bisa melancarkan serangan lagi, sebuah telapak tangan membesar dengan cepat di matanya. Bam! Suara tamparan yang jelas tiba-tiba bergema di atas panggung batu. Semua orang melihat tubuh Feng Qing'er terbang kembali dan bergesekan dengan tanah. Itu hanya berhenti perlahan sekitar 100 meter jauhnya. Wajahnya yang kurus dan lemah namun cantik memiliki bekas tangan berwarna merah darah. Bekas darah menggantung di sudut mulutnya karena rasa tidak percaya masih terlihat di wajahnya. Dia telah ditampar begitu keras oleh Xiao Yan hingga dia pingsan. Terlepas dari mana kekuatan Anda berasal, pada akhirnya itu bukan milik Anda. Kamu menggunakan cara yang tidak lazim. Xiao Yan melihat sosok di kejauhan dengan mata dingin. Suaranya tenang dan tidak beriak. Kekuatan hanya bisa diandalkan jika diperoleh dari latihan. Ketika Xiao Yan mendapatkan warisan Xiao Xuan saat itu, dia tidak secara gila-gilaan meningkatkan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, dia telah melakukan yang terbaik untuk menekannya. Di sisi lain, Feng Qing'er telah berusaha sekuat tenaga untuk mencoba meningkatkan kekuatannya, tetapi ini adalah metode yang tidak lazim. Dia tidak akan pernah benar-benar mencapai puncaknya. Pengamat di sekitarnya menghirup udara sejuk ketika mereka melihat Xiao Yan mengirim Feng Qing'er terbang dengan serangan telapak tangan. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan kepada seorang gadis cantik. Betapa kejamnya. Jika aku berada di tempatnya, aku tidak akan mampu menampilkan keindahan seperti itu. Ceka-ceka, aku lebih suka memukulinya secara diam-diam saat hanya kita berdua. Xiao Yan secara acak mengayunkan tangannya saat dia mendengar tawa aneh ini. Wajahnya tanpa ekspresi. Serangan Feng Qing'er sebelumnya bertujuan untuk merenggut nyawanya. Xiao Yan tidak akan lagi memperlakukan orang seperti itu sebagai wanita. Sebaliknya, dia adalah musuh. Xiao Yan tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat menghadapi musuh, tidak peduli betapa cantiknya dia. Bajingan. Kelompok dari suku Iblis Phoenix, bersama dengan pria dengan pupil berwarna, tercengang saat melihat apa yang terjadi. Para anggota suku langsung menjadi geram ketika mereka pulih. Mereka berdiri dan bersiap menyerang. Berhenti, Qing'er lebih lemah darinya, gendong dia kembali.
Pria dengan pupil berwarna tiba-tiba membuka mulutnya ketika orang-orang ini hendak menyerang. Pupil matanya yang berwarna memandang Xiao Yan sambil dengan lembut berkata, "Kamu cukup kuat. Jika Anda ingin menyelidiki kekuatan orang lain di masa depan, Anda harus melakukannya sendiri. Kamu benar-benar tidak perlu meminta seorang wanita untuk melakukannya." Xiao Yan melirik pria dengan pupil berwarna ini sambil menegurnya. "Haha, aku sudah belajar. Aku akan bertindak secara pribadi lain kali." Pria dengan pupil berwarna itu tampak tersenyum dengan sikap tidak peduli, tapi matanya yang berwarna-warni berkedip dengan kilatan berbahaya. "Aku akan menunggumu, kapan saja." Seringnya juga muncul di wajah Xiao Yan. Setelah itu, dia mengabaikan orang itu dan berbalik. Dia memimpin kelompok Cailin ke tempat klan Gu berada. Senyuman di wajah pria dengan pupil berwarna perlahan menghilang saat Xiao Yan berbalik. Sebuah liontin batu giok di tangannya diam-diam berubah menjadi debu sebelum berhamburan dari telapak tangannya. "Hehe, kamu benar-benar kejam. Ini pertama kalinya aku melihatmu memukuli seorang wanita." Gu Hua berjubah perak mengacungkan jempol pada Xiao Yan dan tertawa ketika dia melihatnya memimpin kelompok. Xiao Yan tidak berdaya saat mendengar kata-kata Gu Hua. Dia menangkupkan tangannya pada Gu Qingyang dan yang lainnya. Setelah itu, matanya menatap Sun Er di tengah. "Xiao Yan gege, kamu sangat terlambat kali ini." Sun Er tertawa pelan setelah melihat Xiao Yan menoleh. Mata cantiknya tiba-tiba menyapu ke belakang Xiao Yan saat dia berbicara. "Ini pasti kakak perempuan Cailin, kan? Aku sering mendengar Xiao Yan gege menyebut namamu." Cailin sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Sun Er. Dia pernah mendengar Xiao Ding menyebut Sun Er di Kekaisaran Jiama. Orang ini adalah kekasih masa kecil Xiao Yan. Jika kejadian itu tidak terjadi, orang yang akan menjadi istri Xiao Yan pastilah dia. Selain itu, Cailin juga memahami bahwa Sun Er memenuhi sebagian besar hati Xiao Yan. Dari sudut pandang tertentu, Cailin seperti pihak ketiga dalam hubungan ini. Posisi memalukan seperti ini menyebabkan Cailin merasa sedikit tidak nyaman, namun dia tetap mengangguk lembut sebagai bentuk kesopanan. Xiao Yan merasa sedikit malu di hatinya saat mendengar kedua wanita itu berbicara, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia memimpin kelompoknya dan duduk. Kelompok yang mengikuti di belakang Xiao Yan sebagian besar adalah perempuan. Selain beberapa tetua dari sekte bunga, semuanya memiliki penampilan yang cantik. Oleh karena itu, baru pada saat inilah Gu Qingyang dan yang lainnya menyadari bahwa suasananya menjadi sedikit aneh. Setelah mendengar kata-kata Sun Er sebelumnya, banyak mata tertuju pada Cailin. Mereka mengetahui banyak informasi terkait Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka memahami siapa Cailin setelah beberapa pemikiran. Ekspresi mereka dengan cepat menjadi sedikit aneh. Xiao Yan ini, apakah dia benar-benar berencana untuk menikmati kedua wanita itu? Terlepas dari hubungan mereka dengan Xiao Yan, mereka tanpa sadar merasakan noda di hati mereka ketika memikirkan hal ini. Posisi apa yang dimiliki Sun Er di klan Gu? Dia adalah dewi di hati anggota klan yang tak terhitung jumlahnya. Lupakan tentang Xiao Yan yang berhasil mendapatkan hati Sun Er. Fakta bahwa dia berencana menikmati dua wanita cantik itu agak terlalu bagus, bukan? Meskipun pikiran-pikiran ini berputar-putar di hati mereka, tidak satu pun dari mereka yang cukup bodoh untuk menyuarakan pikiran-pikiran ini. Karena Sun Er tidak membuat keributan, mereka tidak bisa berkata banyak meski ada perasaan tegang di hati mereka. Sun Er tampak cukup tenang sementara semua orang merasa malu. Dia lembut dan sopan saat dia menyapa semua orang di belakang Xiao Yan. Namun, dia berhenti sejenak saat matanya bertemu dengan mata Nalan Yanran. Terakhir kali mereka berdua bertemu adalah saat Nalan Yanran datang ke klan Xiao untuk mengakhiri pertunangan. Saat itu, Nalan Yanran adalah orang yang angkuh dan sombong. Setelah bertahun-tahun dipoles, dia bukan lagi orang yang sombong dan sombong seperti dulu. Wajah Nalan Yanran tidak menunjukkan apapun di depan mata Sun Er. Namun, hatinya menjadi rumit saat dia mengingat sesuatu. Ketika dia hendak pergi setelah berhasil menyelesaikan masalah mengakhiri pertunangan, Sun Er, yang duduk di samping jendela, mengucapkan beberapa kata padanya. "Nyonya Nalan, semoga Anda tidak menyesali apa yang telah Anda lakukan hari ini." Kata-kata ini, yang mengandung sedikit ketidakpedulian dingin, diucapkan dengan suara yang agak lembut dan halus lebih dari 1 dekade yang lalu, namun Nalan Yanran dengan jelas mengingatnya. Terlebih lagi,
Hal yang membuatnya merasa sedikit sedih adalah kata-kata tersebut menjadi kenyataan 10 tahun yang lalu. Dia memang menyesali perbuatannya, tapi penyesalan ini tidak ada gunanya. Xiao Yan Gege, kamu datang ke wilayah tanah air kuno karena pohon kuno Bodhisattva, kan? Mata cerah Sun Er beralih ke Xiao Yan setelah menyapa semua orang. Dia menanyakan sebuah pertanyaan padanya. Iya. Xiao Yan buru-buru mengangguk ketika dia melihat Sun Er tidak melakukan apapun. Dia merasakan permintaan maaf terbentuk di hatinya. Rasa bersalah di hatinya menjadi semakin tebal saat Sun Er bertindak seolah-olah dia tidak peduli. Dia mengerti bahwa Sun Er tidak mau membiarkan masalah ini menimbulkan keributan dan membuatnya sakit kepala. Kita akan bisa memasuki bagian terdalam dari wilayah tanah air kuno jika kita berjalan lebih jauh ke utara. Pohon kuno Bodhisattva ada di arah itu, jari halus Sun Er menunjuk ke arah utara panggung wilayah kuno sambil berkata dengan lembut. Namun, sangat sulit untuk mencapai pohon kuno Bodhisattva karena ada pasukan binatang buas yang menjaganya 50 km dari sini. Mereka telah mengepung wilayah yang dalam. Kita harus menerobos lautan binatang buas untuk bisa masuk. Semua orang di sini telah mencobanya selama beberapa hari terakhir. Namun, semua orang diblokir dan terpaksa mundur. Pasukan binatang buas tidak hanya penuh dengan jumlah yang menakutkan, ada juga beberapa yang kuat di antara mereka yang sangat sulit untuk dihadapi. Sun Er mengangkat wajahnya. Sinar matahari tersebar dari langit. Hidungnya yang menengadah menyebabkan wajahnya memperlihatkan garis luar yang sangat indah. Kilau lembut seperti batu giok merembes keluar dari kulitnya, tampak seperti teratai murni. Kecantikan seperti itu benar-benar berbeda dari kecantikan Cailin yang mempesona. Pantas saja ada bau darah yang begitu menyengat di tubuh setiap orang. Mereka benar-benar menyerang pasukan binatang buas, Xiao Yan bergumam dengan pemahaman yang tiba-tiba. Ya, saat ini semua orang di sini harus bergandengan tangan. Kalau tidak, tak seorang pun dari kita akan bisa masuk. Sun Er membelah rambut hitam di keningnya. Wajahnya menoleh ke tempat yang tidak jauh darinya. Ada jejak kesungguhan tambahan di matanya yang cantik saat dia berkata, aliansi sementara disarankan oleh orang itu. Xiao Yan Gege, kamu harus berhati-hati terhadapnya karena dia berasal dari klan Hun. Terlebih lagi, dia adalah salah satu dari 2 orang dari generasi muda klan Hun saat ini yang kemungkinan besar akan menjadi kepala klan Hun berikutnya. Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar kata-kata ini. Matanya mengikuti tatapan Sun Er saat dia menoleh. Seorang pria berpakaian hitam tersenyum di wajahnya dan mengobrol dengan seorang ahli dari faksi yang tidak diketahui ketika tatapan Xiao Yan tertuju padanya. Pria itu memiliki rambut hitam panjang yang tergerai secara acak di belakangnya. Tampaknya cukup bebas dan sulit diatur. Wajahnya sepucat batu giok, memberikan perasaan lembut. Kesan pertama yang diberikan orang seperti itu kepada orang lain sangatlah bagus. Namun, ketika kesan pertama datang dari seseorang dari klan Hun, Xiao Yan merasakan bahaya yang berasal dari dalam hatinya. Pria berpakaian hitam ini tidak mengatakan apapun ketika suku Iblis Phoenix menemukan masalah dengan Xiao Yan sebelumnya dan dia juga tidak menambahkan penghinaan pada lukanya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak memperhatikannya. Setelah Sun Er menunjukkan identitasnya, kewaspadaan di hati Xiao Yan melonjak. Dia telah melakukan banyak kontak dengan klan Hun dan mengetahui bahwa klan ini sangat misterius dan tak terduga. Semuanya luar biasa. Orang ini mungkin berpenampilan ramah, tapi justru keramahan inilah yang membuatnya tampak lebih berbahaya. Ada pepatah bagus, anjing yang menggigit orang tidak akan menggonggong. Pria berpakaian hitam ini jelas termasuk dalam kategori ini. Terlebih lagi, dari apa yang dikatakan Sun Er, orang ini adalah satu dari 2 orang yang kemungkinan besar akan menjadi kepala klan berikutnya dari klan Hun. Ini membuktikan bahwa orang ini jelas bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Bahkan seseorang sekuat Hun Ya dari generasi muda klan Hun tidak mendapatkan penilaian seperti itu. Saat Xiao Yan mengamati pria berpakaian hitam itu, pria itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan menatap wajah Xiao Yan, hanya untuk menunjukkan sedikit senyuman. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyipit saat dia melihat senyuman pihak lain, yang sepertinya mewakili niat bersahabat. Setelah itu, dia menoleh dan mengangguk pada Sun Er. Dia dengan lembut berkata, orang yang sangat berbahaya. Orang ini bernama Hun Yu. Namanya sedikit feminin,
Tapi dia pasti laki-laki. Menurut informasi yang kami terima, persaingan dalam klan kuno seperti klan Hun sangatlah kejam. Nasib mereka yang gagal biasanya menyedihkan. Dikabarkan Hun Yu ini tidak pernah gagal sejak ia lahir. Semua pesaingnya telah jatuh di bawah kakinya. Selain itu, orang ini memiliki garis keturunan dewa dari klan Hun. Suara Sun Er mengandung keseriusan yang langka. Tampaknya pria bernama Hun Yu ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Garis keturunan ilahi, ya. Kelopak mata Xiao Yan bergerak-gerak. Pantas saja Hun Yu tidak pernah gagal. Garis keturunan seperti itu baru saja membuktikan potensinya. Selama dia rasional dan menghindari melakukan hal bodoh, masa depannya tidak terbatas. Hun Yu ini berbeda dari anggota klan Hun lainnya, yang ingin bertarung dan merebut jiwamu saat mereka membuka mulut. Orang ini tampak ramah, tetapi tulangnya gelap dan kejam. Gu Qing yang menyela. Nada suaranya dipenuhi rasa takut. Xiao Yan perlahan mengangguk. Hatinya menganggap Hun Yu ini sebagai orang yang berbahaya. Jika dia punya kesempatan, Xiao Yan akan membunuh orang ini pada kesempatan pertama. Pendirian mereka berbeda. Mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Karena kasusnya seperti ini, maka perlu untuk mempersiapkan niat membunuh di dalam hatinya. Orang yang bertindak pertama akan mendapat keuntungan, sedangkan orang yang bertindak terakhir akan menderita terlebih dahulu. Xiao Yan memahami logika ini. Apakah kita akan melancarkan serangan skala penuh dan menyerang gelombang besar kali ini? Xiao Yan melirik ke sekelilingnya. Setidaknya ada 1.000 orang berkumpul di sini. Semuanya jelas memiliki kekuatan yang besar. Barisan ini layak disebut menakutkan. Ya, setelah orang-orang di sini diatur dengan benar, kami sekali lagi akan menyerang gelombang besar itu. Jika tidak ada faksi yang berhasil masuk sendirian. Angka-angka yang membentuk gelombang besar itu terlalu menakutkan. Sun Er mengangguk dan menjawab. Saat itu, kelompok kita harus berkumpul. Akan lebih aman jika kita memiliki lebih banyak orang. Xiao Yan dengan lembut mengangguk ketika dia mendengar jawabannya. Dia baru saja akan berbicara ketika tangisan lembut tiba-tiba bergema di alun-alun. Dia melihat ke sumber suara. Suara itu datang dari pria bernama Hun Yu itu. Semuanya, kalian semua harus menyadari situasi kita saat ini. Tujuan kami adalah pohon kuno Bodhisattva di bagian terdalam wilayah gurun kuno. Apakah kita akan berselisih setelah kita mencapai tempat itu? Masih terlalu jauh untuk kita pikirkan sekarang karena tidak ada satu faksi pun di antara kita yang mampu menerobos gelombang monster sendirian. Suara jernih Hun Yu menyebar ke seluruh panggung batu. Ada sesuatu yang meyakinkan tentang hal itu. Jika seseorang tidak mengetahui identitas dan rencana orang ini, Hun Yu ini memang memiliki sikap yang baik. Satu-satunya kesempatan kami adalah mengumpulkan semua orang dan membentuk aliansi. Kami akan bertindak seperti anak panah yang dengan keras menembus gelombang binatang buas. Hanya dengan mengandalkan seluruh kekuatan kita, kita akan mampu menghancurkan gelombang binatang itu. Jika tidak ada harapan untuk mencapai pohon kuno Bodhisattva. Aliansi kami tidak akan memiliki senioritas atau peringkat apapun. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang akan memberi perintah kepada orang lain. Setiap orang dapat yakin bahwa tidak ada yang akan dieksploitasi. Hanya ada rasa saling mendukung. Tentu saja, siapapun yang tidak percaya padaku bisa tetap tinggal. Saya tidak akan memaksa siapapun untuk melanjutkan, tetapi siapapun yang tinggal akan kembali dengan tangan kosong. Keheningan muncul setelah semua orang mendengar kata-kata Hun Yu. Sesaat kemudian, banyak orang mulai menganggukkan kepala. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ada satu kalimat yang dikatakan Hun Yu itu benar. Tak satu pun dari faksi di sini yang mampu melewati gelombang monster dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Satu-satunya cara untuk mencapai bagian terdalam adalah dengan bergandengan tangan dan menyerang bersama-sama. Saudara Hun Yu benar. Suku Iblis Phoenix akan menemanimu selama upaya ini. Pria dengan pupil berwarna-warni membuka mulutnya dan berbicara pelan sementara hati semua orang bergetar. Haha, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada saudara Jiu Feng. Hun Yu tersenyum saat mendengar kata-kata Jiu Feng. Dia menangkupkan tangannya ke pria dengan pupil berwarna-warni di kejauhan. Kamu benar. Kami tidak akan bisa mendapatkan apapun dengan tetap di sini. Lebih baik jika kita semua berusaha bersama-sama. Banyak orang yang jelas-jelas yakin dengan perkataan pria bermata warna-warni itu.
Cukup banyak orang yang langsung berteriak. Hal ini terus menyebar dan semakin banyak orang mulai mengangguk setuju. Orang itu tampaknya bukan orang biasa. Mata Xiao Yan menyapu pria dengan pupil berwarna-warni tanpa meninggalkan jejak. Dia memberi komentar. Haha, orang itu bernama Jiu Feng. Reputasinya di dunia Magical Beast cukup besar, dan telah diputuskan bahwa dia akan menjadi kepala suku berikutnya dari suku Iblis Phoenix. Matanya yang berwarna-warni adalah hasil dari metode Qi yang dia praktikkan. Sebagian besar keterampilan Dounya melatih kedua matanya. Mereka cukup langka dan sulit untuk ditangani. Gu Qing yang menatap pria dengan mata berwarna-warni dan tertawa. Xiao Yan mengangguk. Tidak heran dia tampaknya memiliki status tinggi dalam suku Iblis Phoenix. Dia sudah terpilih menjadi ketua berikutnya. Dia memang luar biasa. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita semua segera bergerak. Sekarang sekitar tengah hari dan saat di mana binatang buas paling malas, Hun Yu tersenyum ketika dia melihat bahwa mayoritas orang telah setuju untuk bergandengan tangan untuk menyerang gelombang binatang buas. Mulut di wajah putihnya yang seperti batu giok terangkat membentuk busur. Mari kita juga bersiap untuk pergi, kata Sun Er lembut. Semua orang harus berhati-hati saat kita menyerang gelombang besar itu. Meskipun semua orang telah berkumpul, peluang suksesnya kurang dari 10%. Hun Yu dan Jiu Feng juga menyadari tingkat keberhasilan ini. Mereka hanya berencana menggunakan kekuatan orang-orang ini untuk mencoba dan menembus lebih dalam ke dalam gelombang buas. Pada saat itu, mereka akan dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk memanfaatkan situasi dan menerobos. Sebagian besar orang yang tersisa akan menjadi makanan bagi binatang buas ini. Orang-orang ini benar-benar meremehkan wilayah tanah air kuno. Kita tidak bisa menagih bahkan dengan semua orang ini? Hati Xiao Yan bergetar mendengar kata-katanya. Ada ratusan elit Douzun yang hadir. Seseorang dapat dengan mudah menemukan sekelompok besar ahli Douzong. Formasi yang begitu kuat tidak mampu menembus gelombang besar. Seberapa mengerikankah gelombang binatang buas itu? Semua orang di alun-alun mulai bergerak sementara Xiao Yan merasa terkejut di hatinya karena gelombang binatang buas. Banyak sosok bergegas ke langit. Setelah itu, mereka tetap melayang di udara seperti awan gelap yang menyatu. Ayo pergi. Xiao Yan tidak menunda lagi ketika dia melihat kelompok utama mulai bergerak. Dia mengangguk pada semua orang sebelum perlahan naik ke udara. Orang-orang yang tersisa segera mengikuti, membentuk lingkaran yang cukup besar saat mereka berkumpul. Semuanya, ayo bergerak. Hun Yu melirik kelompok Xiao Yan dari langit tanpa menarik perhatian. Setelah itu, dia melihat sosok manusia yang jarang terlihat di alun-alun di bawah. Dia berhenti memperhatikan mereka dan tertawa keras. Setelah itu, sosoknya memimpin saat dia menuju ke langit utara. Massa hitam besar dengan cepat mengikuti, disertai dengan suara gemuruh angin yang terbelah. Kelompok Xiao Yan juga tergabung dalam kontingen besar ini. Mereka tidak mendekati bagian depan dan berusaha untuk menonjol. Semakin cepat energi seseorang habis, semakin cepat pula ia mati. Massa orang berkulit hitam itu seperti awan gelap yang terbang melintasi langit dengan kecepatan seperti kilat. Jarak 50 km ditempuh dalam waktu kurang dari 10 menit. Ketika kelompok besar itu terbang di atas gunung hijau subur terakhir, dataran hitam tak berujung muncul di depan mata semua orang. Tatapan Xiao Yan melompati kerumunan besar dan memandang ke dataran hitam. Mulutnya segera menghirup udara dingin yang keras. Orang bisa melihat awan hitam di atas dataran tak berujung karena banyak binatang buas besar memenuhi tanah. Mereka berdesakan rapat dan tampak seperti lautan berwarna darah yang membentang hingga ke cakrawala. Raungan ganas yang dipenuhi dengan kekerasan terus bergema di dataran seperti guntur. Apakah ini gelombang binatang buas di wilayah gurun kuno? Betapa menakutkannya. Xiao Yan tanpa sadar bergumam sambil menghembuskan nafas dingin. Tidak heran Sun Er mengatakan bahwa mereka tidak mungkin berhasil meskipun ada begitu banyak ahli yang berkumpul bersama. Dibandingkan dengan gelombang besar itu, kelompok mereka seperti sebutir pasir di lautan. Mata Xiao Yan melompati gelombang binatang buas yang tak ada habisnya dan mengamati area gelap di kejauhan. Apakah pohon kuno Bodhisattva berada di balik gelombang binatang? Semuanya, gelombang besar ada di depan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang. Karena aku menyarankan agar kita membentuk aliansi ini, posisi terdepan yang paling berbahaya untuk sementara akan diisi oleh orang-orangku, tapi begitu kita kehabisan tenaga,
kita akan mundur dan giliran orang lain. Sementara Xiao Yan diam-diam terkejut karena gelombang binatang buas yang mengerikan itu, suara Hun Yu sekali lagi muncul. Banyak orang diam-diam menghela nafas lega ketika mendengar bahwa dia akan mengambil tempat paling berbahaya. Apakah orang-orang ini akan begitu baik? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat mendengar kata-kata Hun Yu. Dia memahami Hall of Souls dengan sangat baik. Akankah seseorang dari faksi itu bersikap tidak memihak? Itu adalah lelucon yang bagus. Semuanya, bersiaplah untuk menyerang. Senyuman hangat terus terlihat di wajah Hun Yu. Matanya perlahan menyapu kelompok besar itu sebelum berhenti pada Xiao Yan dan Sun Er. Selanjutnya, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menyerang ke depan. Lebih dari 10 sosok berjubah hitam dengan cepat mengikuti di belakangnya. Banyak ahli dengan cepat mengikuti di belakang kelompok Hun Yu. Douki mereka perlahan menyebar dari tubuh mereka. Kelompok besar Xiao Yan perlahan naik ke langit. Mereka tidak terlalu dekat ke depan dan memilih untuk tetap berada di tengah. Tekanan di dekat bagian tengah akan lebih kecil. Massa hitam di langit membentuk bentuk panah dengan kelompok Hun Yu di depan. Jika kontingen besar ini meletus, kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Ayo pergi! Melihat formasi sudah terbentuk, Hun Yu di depan akhirnya melambaikan tangannya. Dia memimpin untuk menyerang ke depan. Suara memekakan telinga yang dihasilkan dari banyak suara hembusan angin yang menerpa gelombang besar di jarak yang cukup dekat. Mengikuti Hun Yu, formasi panah di belakangnya diikuti dengan suara gemuruh. Suara angin kencang bergema di langit. Raungan mengaum. Formasi besar ini ditemukan oleh banyak binatang buas ketika masih 10.000 kaki dari gelombang pasang binatang buas. Raungan yang dipenuhi kekerasan terdengar seperti guntur. Raungan ini menyebar ke kejauhan dan menimbulkan lebih banyak lagi raungan. Mengenakan biaya. Jarak 10.000 kaki ditempuh dalam sekejap mata. Douki yang menakutkan keluar dari tubuh kelompok Hun Yu di depan sebelum menembak ke depan. Semua binatang buas dalam jarak 1.000 kaki hancur menjadi genangan darah dalam sekejap. Pada saat yang sama, kelompok besar ini dengan kejam menyerang gelombang binatang buas. Kelompok itu mengeluarkan momentum yang mengejutkan saat bertabrakan dengan gelombang besar. Gelombang Douki yang kuat tergagap. Binatang buas dalam jarak 1.000 kaki hancur berkeping-keping hingga mati. Raungan yang dikeluarkan binatang buas sebelum kematian mereka terus bergema di langit. Kelompok besar Xiao yang terletak di dekat bagian tengah kontingen. Beberapa pilar Douki sesekali diayunkan, membunuh binatang buas apapun yang mendekat. Di saat yang sama, mata mereka terus menyapu sekeliling mereka. Binatang buas di bagian luar gelombang binatang ini tidak terlalu kuat, itulah sebabnya mereka mampu menerobos masuk dengan mudah. Begitu mereka masuk lebih dalam ke dalam gelombang monster, kemajuan tanpa rasa takut ini kemungkinan besar akan terhenti. Kenyataannya seperti yang diharapkan oleh kelompok Xiao Yan. Setelah kelompok ini dengan paksa membuat lubang besar melalui gelombang binatang buas dan maju 10.000 kaki, tekanan di sekitarnya tiba-tiba mulai melonjak. Beberapa binatang buas yang kuat mampu menyerang lebih dekat ke kelompok tersebut. Bau busuk yang mereka keluarkan menyebabkan ekspresi banyak orang tampak sedikit muram. Bang! Sun Er secara acak melemparkan pilar Douki dan membunuh 2 binatang buas yang menyerang ke arah mereka. Ada kesungguhan tambahan di wajahnya saat dia berkata, sudah mungkin untuk melihat beberapa binatang buas kelas Douzong di sini. Jika kita terus maju, kita akhirnya akan bertemu dengan beberapa monster yang setara dengan Douzun. Saat itulah pertempuran sesungguhnya akan dimulai. Setiap orang harus berhati-hati. Jangan terlibat dengan mereka. Seseorang pasti akan mati jika jatuh ke gelombang binatang ini. Xiao Yan mengangguk. Mereka secara bertahap maju lebih jauh ke dalam gelombang binatang buas. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka, di kiri, kanan, dan bahkan di langit. Mereka tidak bisa mundur lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah maju ke depan sampai mereka benar-benar berhasil menembus gelombang besar itu. Menggunakan jeda sesaat dalam pertarungan, mata Xiao Yan menyapu bagian depan formasi panah. Pada saat ini, kelompok Hun Yu sepertinya melakukan yang terbaik untuk menyerang binatang buas di depan. Baris demi baris binatang buas berguncang dan jatuh ke tangan mereka. Kelompok ini terus menjelajah lebih dalam di bawah bimbingan mereka. Saat ini, banyak orang secara bertahap mulai percaya bahwa Hun Yu memang melakukan uji tuntas untuk kelompok ini.
Namun, Xiao Yan tentu saja tidak termasuk dalam orang-orang yang memikirkan hal ini. Kelompok itu dengan cepat maju ketika tanah bergetar. Darah segar dan mayat binatang buas mendarat dimanapun mereka lewat, tapi darah segar merah tidak membuat takut gelombang binatang itu. Sebaliknya, hal itu menyebabkan binatang buas menjadi lebih gila saat mereka menyerang kontingen tanpa rasa takut akan kematian. Kemajuan cepat ini berlanjut sekitar 20.000 kaki sebelum melambat dengan jelas. Beberapa binatang buas mampu menyerang ke depan kelompok. Setelah itu, mereka bertukar pukulan dengan beberapa ahli. Meskipun binatang buas ini dengan cepat berubah menjadi genangan darah dengan upaya gabungan dari banyak ahli, situasinya jelas menjadi sedikit lebih sulit. Jika seseorang melihat ke bawah dataran ini dari langit, seseorang akan dapat melihat semakin banyak binatang buas menuju ke arah kelompok manusia setelah mendengar keributan tersebut. Mereka padat dan tampak seperti pasukan semut, menyebabkan kulit seseorang menjadi mati rasa. Situasinya menjadi lebih sulit, dan pada akhirnya, bahkan dengan serangan gabungan dari banyak ahli, kelompok tersebut tidak lagi mampu dengan cepat membunuh beberapa binatang buas tersebut. Pertarungan fisik yang mengerikan akhirnya dimulai. Saat kelompok Hun Yu bertempur sengit melawan gelombang monster di depan, semua orang dapat dengan jelas merasakan kecepatan mereka yang sangat lambat. Dengan pengurangan kecepatan ini, binatang buas dari kiri, kanan dan tengah dengan cepat mengejar. Setelah itu, pertempuran sengit tiba-tiba terjadi. Ledakan. Banyak binatang buas berbeda dengan mata merah menyerbu ke dalam kelompok dengan liar. Meskipun sebagian besar binatang buas dibunuh oleh upaya gabungan dari beberapa ahli, beberapa binatang buas yang sangat kuat masih berhasil mendekati kelompok tersebut. Oleh karena itu, kelompok tersebut mulai mengalami beberapa luka dan kematian. Pekikan tajam yang menyedihkan terus menyebar dari segala arah. Bergerak cepat. Wajah kebanyakan orang menjadi pucat ketika dihadapkan pada tekanan yang begitu besar. Mereka buru-buru mendesak seluruh kelompok untuk terus maju. Pada saat ini, mata Xiao Yan sekali lagi menyapu ke depan, tetapi dia menemukan bahwa Hun Yu dan para ahli dari klan Hun telah lenyap sama sekali. Kelompok di depan terdiri dari para ahli yang didorong oleh orang-orang dari belakang. Mereka tidak dapat mundur dan hanya bisa maju ke depan. Saat para ahli di depan menghadapi berbagai binatang buas, mereka melakukan yang terbaik untuk melancarkan serangan mereka. Namun, mereka menjadi semakin kelelahan karena setiap binatang yang mereka bunuh. Ketika mereka ingin mundur, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mata banyak orang menjadi merah setelah dikelilingi oleh gelombang besar. Orang-orang ini mendorong maju dengan sekuat tenaga, dan para ahli di depan menemukan bahwa mereka tidak dapat mundur. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mundur dan douki mereka habis. Sebelum mereka merasa putus asa di dalam hati, mereka akan dengan kejam digigit oleh mulut besar berdarah dari binatang buas yang menerkam dengan liar. Setelah orang-orang ini digigit sampai mati oleh binatang buas, kelompok lain didorong maju. Mereka dengan kuat bertahan sebelum siklus ini terulang kembali. Saat ini tidak ada lagi kebutuhan bagi siapapun untuk mendesak kelompok ini. Semua orang maju ke depan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya orang yang didorong ke depan, menjadi pengorbanan demi kemajuan kelompok. Oleh karena itu, seiring dengan kemajuan kelompok tersebut, jumlah orangnya juga mulai berkurang. Banyak orang kehilangan akal sehat karena kerugian tersebut. Kelompok itu mulai kehilangan kendali. Hanya sekelompok kecil orang yang mampu mempertahankan pikiran rasionalnya dan berusaha sekuat tenaga menjaga kecepatan agar tidak terdorong oleh arus manusia ke depan. Kelompok Xiao Yan adalah salah satu contohnya. Ekspresi wajah kelompok Xiao Yan dipenuhi dengan keseriusan saat mereka melihat kontingen yang menyusut dengan cepat. Bahkan sekitar 6 atau 7 bintang Douzun kelelahan karena pertempuran yang terus-menerus ini. Akhirnya, mereka dilemparkan ke dalam kerumunan binatang buas, dicabik-cabik dalam sekejap mata, dan ditelan ke dalam perut binatang buas tersebut. Orang-orang ini. Mata Xiao Yan menyapu kekuatan yang telah menyusut 10 kali lipat. Dia menemukan kelompok Hun Yu di belakang kelompok dengan senyum lembut masih di wajah Hun Yu. Namun, senyuman ini tampak sangat menyeramkan di antara darah kental dan mayat di sekitarnya. Xiao Yan gege, kekuatan ini akan segera dipatahkan. Kami akan mengikuti jika kelompok Hun Yu memimpin dan bergerak ketika saatnya tiba. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk melintasi rute yang tersisa. Suara Sun Er tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Yan sementara matanya menyapu sekeliling.
Xiao Yan mengangguk dan perlahan menghela napas. Matanya melirik ke belakang pada mayat binatang buas dan manusia. Orang-orang ini telah menggunakan seluruh kekuatan mereka hanya untuk memberi manfaat kepada orang lain secara gratis. Mereka telah dimanfaatkan oleh Hun Yu tanpa mendapatkan apapun. Bang! Seekor binatang yang benar-benar hitam seperti logam tiba-tiba muncul di depan kontingen. Tinju besarnya dengan kejam menghancurkan beberapa sosok di depan. Kekuatan menakutkan itu menghancurkan orang-orang itu, yang doukinya telah habis, menjadi daging cincang. Astaga! Sementara orang-orang di depan dihadang oleh binatang yang sangat kuat itu, kelompok Hun Yu menekan kaki mereka ke tanah. Tubuh mereka melompati semua orang dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka melewati binatang raksasa itu dan menyerang ke depan. Ikuti mereka! Xiao Yan mendengus dingin saat melihat Hun Yu akhirnya meninggalkan semua orang. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Sun Er dan yang lainnya segera menyusul. Beberapa kelompok orang lainnya terbang bersamaan dengan perpindahan kelompok Xiao Yan. Orang-orang ini telah memahami rencana Hun Yu dan juga berniat menggunakan kekuatan orang lain untuk menerobos gelombang monster. Setelah orang-orang ini bergegas maju, ratusan orang yang tersisa diterkam oleh binatang buas di sekitar mereka. Jeritan menyedihkan menyebar ke seluruh langit. Astaga! Kelompok Xiao Yan bergegas di udara. Kelompok Hun Yu berada beberapa ribu kaki di depan mereka. Mereka tidak menghabiskan banyak douki dengan kekuatan mereka yang kuat. Sementara yang lain menjadi gila setelah didorong ke dalam binatang buas, mereka beristirahat. Karena itu, mereka bersiap untuk menerobos. Mata Xiao Yan menyapu kelompok Hun Yu di depan. Setelah itu, dia melirik ke belakang. Kelompok dari suku Iblis Phoenix berada tidak jauh di belakang. Pria dengan pupil berwarna-warni, bernama Jiu Feng, memimpin mereka. Banyak ahli suku Iblis Phoenix menjaga sesuatu di belakangnya. Xiao Yan melihat Feng King Er di kelompok ini. Saat ini, dia sudah bangun. Meski masih ada bekas tangan merah di wajahnya, setidaknya dia masih bisa mempertahankan nyawanya. Feng King Er mengangkat kepalanya sementara Xiao Yan sedang mengamati kelompok suku Iblis Phoenix. Matanya berbenturan dengan mata Xiao Yan saat dia mengertakkan gigi peraknya. Namun, kali ini dia menahan diri dan tidak berani mengungkapkan kebencian di hatinya. Tamparan Xiao Yan tadi telah membangunkannya. Xiao Yan tidak peduli dengan Feng King Er. Meski kekuatannya melonjak, pencapaiannya di masa depan terbatas dan tidak menimbulkan banyak ancaman. Mata Xiao Yan menyapu suku Iblis Phoenix. Setelah itu, dia melihat lebih jauh ke belakang di mana beberapa kelompok mengikuti mereka. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Dari kelihatannya, mereka memahami gelombang besar di sini dengan cukup baik. Oleh karena itu, mereka mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka dan tidak menghabiskan douki dalam jumlah besar ketika mereka menyerang sebelumnya. Kami masih berada dalam gelombang besar. Aku ingin tahu apakah akan ada binatang buas yang lebih kuat di dekat belakang. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Binatang buas berwarna merah tua itu tampaknya semakin jarang terlihat di dekat cakrawala yang jauh. Tempat itu kemungkinan besar adalah akhir dari gelombang besar. Namun, tidak ada yang tahu apakah akan ada binatang buas yang sangat sulit dihadapi di sana. Meskipun banyak binatang buas muncul selama perjalanan ini, yang terkuat yang ditemui Xiao Yan hanya setara dengan Douzun bintang 5. Dia belum pernah bertemu yang lebih kuat. Mengaum. Banyak raungan marah yang penuh dengan kekerasan sekali lagi terdengar saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Dia kemudian secara samar-samar merasakan bentuk tekanan tambahan di sekitar mereka. Apakah orang-orang di belakang itu sudah dihabisi? Xiao Yan diam. Ada lusinan elit Douzun di kelompok itu. Namun, angka-angka ini tidak layak untuk disebutkan dalam gelombang besar ini. Meskipun perlawanan mereka sangat kuat, itu sia-sia, kematian hanyalah masalah waktu. Hal yang menyebabkan hati Xiao Yan sedikit tenggelam adalah bahkan dengan begitu banyak orang, mereka hanya mampu bertahan untuk waktu yang singkat. Semuanya, berhati-hatilah. Pertahankan formasi dari tadi. Saudara Qing Yang, kita berdua akan membuka jalan di depan. Xiao Yan menghela napas dengan lembut. Dia melompat maju dan muncul di depan kelompok. Dia mengeluarkan perintah dengan suara yang dalam. Saat perhatian binatang buas itu beralih dari orang-orang di belakang, tekanan yang akan mereka hadapi akan tiba-tiba melonjak.
Oleh karena itu, mereka perlu mulai meningkatkan kecepatan kemajuan mereka. Dipahami. Guking yang juga memahami situasi mereka saat ini. Dia mengangguk dan bergerak, muncul di samping Xiao Yan seperti yang dia lakukan. Orang-orang yang tersisa membentuk bentuk segitiga. Yang terlemah ditempatkan di tengah. Orang-orang yang tersisa akan bergantian bertarung. Taktik ini akan memungkinkan mereka mempertahankan kemajuan mereka untuk jangka waktu yang lama. Gelombang binatang buas telah tiba. Mata Xiao Yan menyapu sekeliling. Yang dia lihat hanyalah mata merah, dan yang dia dengar hanyalah suara terengah-engah. Teriakan dingin muncul saat kecepatannya tiba-tiba meningkat. Api surgawi yang panas melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga api berukuran 1000 kaki yang mengeluarkan raungan naga. Ekor besar naga api diayunkan dengan keras sementara tubuhnya dengan paksa membunuh ratusan binatang buas dengan langkah yang mengguncang bumi. Segel pembalik laut. Guking yang mengeluarkan ratusan sidik jari saat Xiao Yan menyerang. Jejak tangannya bersiul dan membersihkan binatang di sekitarnya. Pada saat yang sama, Sun Er, Cailin, Yun Yun, Xiao Yi dan yang lainnya di belakang menyerang. Douk yang besar dan perkasa menyebar saat binatang buas dalam radius 100 meter dilenyapkan sepenuhnya. Kecepatan mereka tidak berkurang saat menyerang. Dalam sekejap mata, mereka telah menyerang 1000 kaki ke depan. Kekuatan mereka bisa dibilang cukup kuat. Jika mereka bergandengan tangan, mereka akan berhasil menyerbu melintasi dataran jika mereka tidak bertemu dengan binatang buas yang terlalu kuat, tetapi melepaskan bentuk api surgawi ini sangatlah melelahkan. Namun, kelelahan ini tidak menimbulkan banyak masalah bagi Xiao Yan, yang memiliki banyak pil obat pemulihan Douki. Orang-orang itu sangat cepat. Xiao Yan memandang Hun Yu sambil mempertahankan kecepatannya. Kelompok Hun Yu akhirnya mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya pada saat ini. Tidak ada satupun binatang buas yang bisa menyerang mereka dalam radius 1000 kaki. Douki yang menakutkan memenuhi udara di sekitar mereka seperti gelombang kacau, dengan liar membunuh binatang buas apapun yang menyerang mereka. Berapa lama lagi? Xiao Yan mengendalikan naga api di atas kepalanya. Ia bersiul dan menyingkirkan binatang buas di depan kelompoknya. Mulutnya mengeluarkan pertanyaan dengan suara yang dalam pada saat yang bersamaan. Meski mereka bisa bertahan, kelelahan yang terus-menerus ini jelas bukanlah solusi. Kita telah mencapai bagian terdalam dari gelombang pasang binatang buas. Berdasarkan kecepatan ini, kita akan berhasil melakukan terobosan dalam waktu setengah jam. Tentu saja, prasyaratnya adalah kita tidak bertemu dengan binatang buas yang menyusahkan. Bahkan kami belum pernah menagih sejauh ini sebelumnya. Yang bisa kami lakukan hanyalah mengandalkan informasi yang diperoleh dari klan dan menebak. Sun Er dengan cepat menjawab. Setengah jam. Xiao Yan mengerutkan alisnya ketika dia mendengar berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kesulitan untuk menerobos gelombang monster ini memang luar biasa. Jika orang-orang yang tadi tidak berusaha sekuat tenaga untuk maju ke depan, kelompok Xiao Yan akan merasa lebih sulit lagi untuk menerobos gelombang monster ini. Tingkatkan kecepatan kita, jangan biarkan gelombang besar menghentikan kita sepenuhnya. Xiao Yan dengan lembut berteriak. Kekuatan serangannya tiba-tiba melonjak. Di saat yang sama, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat. Orang-orang di belakang membentuk pemahaman diam-diam seiring meningkatnya kecepatan Xiao Yan. Mereka segera mengikuti dan terus membersihkan lingkungan sekitar dari gelombang besar. Kelompok mereka ini bahkan lebih kecil daripada seekor semut dalam gelombang binatang yang tak ada habisnya ini. Namun demikian, kekuatan yang muncul dari mereka sangat kuat meskipun jumlah mereka kecil, dan orang-orang di sini benar-benar bekerja sama satu sama lain. Tak satu pun dari mereka yang penuh keraguan seperti orang-orang sebelumnya. Kecepatan kemajuan mereka tidak sedikit lebih lambat dari kontingen besar sebelumnya. Beberapa kelompok seperti perahu kecil yang mengalir melawan arus gelombang besar. Mereka bergoyang dan bisa terbalik kapan saja, tapi mereka pada akhirnya tetap bertahan dan menyerang melalui kekuatan gelombang buas yang semakin besar dengan kecepatan konstan, dengan cepat mencapai akhir. Bang! Telapak tangan Xiao Yan menghancurkan kepala binatang buas yang menyerang dalam jarak 50 kaki dari kelompok itu. Setelah itu, dia sekali lagi bertindak dengan kecepatan seperti kilat saat dia memaksa mundur binatang buas di sebelah kiri Gu Qingyang. Sun Er turun tangan dan segera membunuhnya. Terima kasih.
Gu Qingyan memaksa mundur beberapa binatang buas dengan pukulan telapak tangannya. Dia dengan cepat mengucapkan kata-kata terima kasih tanpa menoleh. Beberapa keringat terbentuk di dahinya. Kelelahan yang berkepanjangan merupakan beban yang sangat berat baginya, dan saat dia semakin dalam, kekuatan binatang buas di sekitarnya telah meningkat. Saat ini, bahkan jika Xiao Yan, Gu Qingyan, dan yang lainnya menyerang, mereka perlu menyerang beberapa kali sebelum mereka dapat membunuh binatang buas itu. Kecepatan kemajuan mereka melambat secara signifikan. Jika ini terus berlanjut, kami tidak akan mampu bertahan bahkan dengan dukungan pil obat. Xiao Yan menghela napas saat dia membuat pernyataan. Kelompok Hun Yu telah menghilang, mata cantik Sun Er menyapu area di depan mereka saat dia tiba-tiba berkata. Mereka sudah keluar. Gu Qing yang terkejut saat dia berseru. Oh! Kejutan muncul di mata Xiao Yan ketika dia mendengar berita ini. Kegembiraan segera muncul di wajahnya. Kita sedang mencapai akhir gelombang binatang buas. Cepat, tingkatkan kecepatan kita. Xiao Yan melambaikan tangannya. Pikirannya menguatkan saat serangannya yang lamban menjadi ganas sekali lagi. Beberapa bekas api ditembakkan, mengguncang beberapa monster Douzun bintang 9 hingga mereka terpaksa mundur. Tubuhnya mengambil kesempatan itu untuk bergegas maju. Sun Er dan yang lainnya segera mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiao yang tiba-tiba menjadi lebih cepat setelah mengetahui bahwa mereka akan melepaskan diri dari gelombang besar. Dou Qi di dalam tubuh mereka benar-benar meletus dan menyingkirkan binatang buas yang menerkam. Bang! Dou Qi meletus dari tubuh Xiao Yan dan membentuk naga api yang dengan kejam menabrak tubuh binatang buas berukuran 1000 kaki di depannya. Kekuatan dahsyat itu meledakkan tubuhnya hingga terbentuk kabut berdarah. Tubuh binatang besar itu roboh ke tanah karena rasa sakit yang luar biasa. Kelompok Xiao Yan mengambil kesempatan ini untuk terbang melintasi udara di luarnya. Tubuh Xiao Yan mendarat di tanah setelah terbang keluar. Dou Qi mulai beredar di dalam tubuhnya sebagai tindakan refleksif, tapi dia terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada binatang buas yang menerkam. Baru setelah itu dia mengangkat kepalanya dan menyapukan pandangannya ke sekeliling. Dia menemukan bahwa lingkungannya benar-benar kosong. Setelah menoleh, dia melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengaum dengan liar ke arah mereka dengan mata merah pada jarak 100 kaki, tetapi mereka tidak berani menyerang karena alasan yang tidak diketahui. Apakah kita sudah keluar? Kelompok Xiao yang terkejut ketika mereka melihat binatang buas yang mengaum dan tidak berani mendekat. Mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Xiao Yan berbalik setelah menghela nafas lega. Dia melihat ke depan untuk melihat pohon kuno hijau subur yang sangat besar berdiri sendirian di dataran luas yang berjarak 10.000 kaki ini. Udara jernih menyebar dari atas pohon kuno. Kadang-kadang berubah menjadi berbagai bentuk, tampak misterius dan tak terduga. Apakah ini pohon kuno Bodhisattva yang legendaris? Jantung Xiao Yan mulai berdebar kencang saat dia melihat ke arah pohon kuno yang berdiri di kejauhan. Aura yang sangat tua mengelilinginya. Pohon kuno Bodhisattva. Sun Er dan yang lainnya menemukan pohon kuno di kejauhan sementara Xiao Yan merasa tercengang. Banyak seruan keluar dari mulut mereka karena terkejut. Benda ini, yang hanya ada dalam legenda, adalah sesuatu yang bahkan mereka, dari klan kuno, hanya bisa lihat di beberapa buku kuno. Pohon yang besar sekali. Gumam Xiao Yi. Meskipun mereka sangat jauh dari pohon kuno Bodhisattva, mereka masih dapat merasakan betapa besarnya pohon itu. Bayangan pohon menyebar dan menutupi tanah, membuatnya tampak seperti monster kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Perasaan yang sangat tua dan berpengalaman terpancar darinya. Anggota klan Hun kemungkinan besar sudah ada di sana. Kita harus bergegas. Xiao Yan menekan panas membara di dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas menuju pohon kuno di kejauhan. Sun Er dan yang lainnya di belakangnya tidak bisa diganggu untuk beristirahat saat mereka segera mengikuti. Beberapa keributan sekali lagi ditransmisikan dari gelombang binatang buas di belakang setelah kelompok Xiao Yan bergerak. Beberapa kelompok menyerang dengan cara yang menyedihkan sebelum mereka mendarat di area kosong ini. Itu adalah pohon purba Bodhisattva. Orang-orang ini masih terhuyung-huyung di tanah ketika mereka melihat pohon kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Warna merah tiba-tiba muncul di mata mereka. Warna ini diperkuat ketika mereka melihat kelompok Xiao Yan bergegas mendekat.
Mereka tidak bisa tinggal diam. Bahkan Jiu Feng yang biasanya tenang pun mengerutkan kening. Dia tidak mau istirahat saat dia memerintahkan dengan suara yang dalam, ikuti mereka. Dipahami. Para ahli dari suku Iblis Phoenix mengatupkan gigi mereka dan mengangguk ketika mendengar perintahnya. Tubuh mereka bergegas maju dan mereka buru-buru mengejar kelompok Xiao Yan. Orang-orang ini. Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya ketika dia mendengar suara angin kencang yang datang dari belakang. Dia tidak mengurangi kecepatannya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pohon kuno Bodhisattva yang semakin besar di matanya. Sedikit rasa takut dan rasa hormat muncul dari dalam hatinya. Tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang di hadapan makhluk ilahi yang telah ada untuk waktu yang tidak diketahui. Kelompok Xiao Yan sangat cepat. Jarak puluhan ribu kaki ditempuh dalam beberapa menit. Ketika kelompok Xiao Yan berada sekitar 1000 kaki jauhnya dari pohon kuno Bodhisattva, sekelompok orang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Hunyu. Kelompok Xiao Yan terkejut saat melihat kelompok ini. Orang-orang ini tetap di sini dan menunggu yang lain? Hati-hati. Xiao Yan dengan lembut memperingatkan. Kecepatannya perlahan melambat. Setelah itu, dia perlahan mendarat tidak jauh di belakang Hunyu. Matanya menyapu kelompok itu. Selanjutnya, dia mengangkat matanya dan melihat ke pohon kuno Bodhisattva di jarak yang cukup dekat. Berada sedekat ini dengan pohon purba Bodhisattva sungguh mengejutkan. Itu tampak seperti pilar menjulang tinggi yang menopang langit. Batangnya memancarkan aura kuno. Cabang-cabang pohon kuno Bodhisattva sangat besar dan dapat menutupi separuh kota. Gelombang demi gelombang udara segar yang kaya menyebar dari pohon kuno. Hal ini menyebabkan langit terkadang memunculkan banyak fenomena misterius. Sinar matahari saat ini sedang menyebar dari langit. Ia mendarat di pohon kuno dan memberikan tampilan yang agak jernih. Kekuatan hidup yang kuat yang mengejutkan kelompok Xiao Yan tersebar. Mata Xiao Yan menatap tajam pada pohon kuno Bodhisattva yang tak terlukiskan. Udara yang jernih membuat seseorang merasa riang dan tidak gelisah, namun samar-samar ia merasakan kegelisahan tanpa alasan. Kegelisahan ini berasal dari jiwa kuat Xiao Yan. Dia tidak dapat mendeteksi bahaya apapun karena kegelisahan yang dia rasakan sangat tidak jelas. Seseorang tidak akan bisa merasakannya jika tidak merasakannya dengan hati-hati. Harta karun alami seperti pohon kuno Bodhisattva dapat menduduki peringkat 3 teratas di benua Douki. Tidak mungkin jika tidak menimbulkan bahaya. Selain itu, jika pohon kuno ini benar-benar bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia seharusnya sudah membentuk kesadarannya sendiri. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Jika Bodhisattva ini terbentuk secara sadar dan terlatih, tidak diragukan lagi ia akan menjadi salah satu makhluk paling menakutkan di benua Douki. Orang-orang di sini kemungkinan besar bukan tandingannya. Astaga! Suara hembusan angin mengikuti dari belakang sementara kelompok Xiao Yan sedang memikirkan beberapa hal. Suku Iblis Phoenix dan beberapa kelompok lainnya bergegas mendekat. Akhirnya, mereka melihat kelompok Xiao Yan dan Hunyu sebelum mendarat perlahan. Hei, sangat sulit untuk datang ke sini. Mengapa semua orang berhenti? Jiu Feng perlahan berjalan ke depan dan tertawa kecil. Xiao Yan melirik Jiu Feng tapi tidak berbicara. Di sisi lain, Hunyu yang berada di depan mereka berbalik. Kerutan aslinya menjadi rileks saat dia tertawa, haha, semuanya akhirnya sampai di sini. Karena tujuan semua orang adalah pohon kuno Bodhisattva, saya secara alami menunggu semua orang. Semua orang yang hadir tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Mereka yang bisa datang adalah orang-orang luar biasa. Mereka sudah mengetahui melalui Hunyu. Orang ini mungkin tampak ramah di permukaan, tetapi tulang-tulangnya dipenuhi dengan kekejaman. Mereka yang mempercayai kata-katanya tetap berada dalam gelombang besar. Mereka telah diubah menjadi daging yang hancur sebelum dimakan ke dalam perut binatang buas itu. Hunyu acuh tak acuh saat dia melihat senyuman dangkal semua orang. Senyuman masih muncul di wajahnya. Dia menunjuk ke pohon kuno Bodhisattva di belakangnya dan berkata, ini adalah tujuan kami. Meskipun kita telah menembus gelombang binatang buas, hal yang paling sulit untuk dihadapi tetaplah pohon kuno Bodhisattva. Oh! Hati semua orang bergetar ketika mendengar kata-katanya. Mata mereka berhenti pada wajah Hunyu. Ada catatan pada gulungan di dalam klan Hun kami bahwa seorang leluhur pernah datang ke pohon kuno Bodhisattva.
Namun, kontak dengannya akhirnya terputus. Pada saat para ahli dari klan saya menerima berita, dia dan pohon kuno Bodhisattva telah benar-benar menghilang, Hun Yu tertawa. Meski saya tidak tahu apa yang terjadi pada leluhur itu, kemungkinan besar dia meninggal. Kemungkinan besar dia jatuh ke tangan pohon kuno Bodhisattva. Selain itu, kekuatan leluhur ini adalah Ban Sheng. Ban Sheng. Ekspresi kelompok Xiao Yan berubah. Bahkan seorang ahli Ban Sheng hilang karena pohon kuno Bodhisattva ini? Oleh karena itu, setiap orang tidak boleh meremehkan pohon purba Bodhisattva ini, hal yang paling berbahaya selama perjalanan ini adalah itu. Hun Yu perlahan menjelaskan. Alasan kamu menunggu di sini adalah karena kamu tidak ingin pergi ke sana sendirian, kan? Gu Qing yang melirik Hun Yun dan berkomentar. Hun Yu tersenyum tapi tidak menyangkal kata-kata Gu Qing yang. Dia memutar tubuhnya dan perlahan berjalan menuju pohon kuno Bodhisattva yang sangat besar. Karena semua orang telah tiba, mereka semua akan melihat misteri pohon kuno Bodhisattva ini. Hun Yu tidak takut yang lain tidak akan mengikuti karena dia memahami daya pikat pohon kuno Bodhisattva. Hati-hati. Mata Xiao Yan menyapu punggung Hun Yu dan pohon kuno Bodhisattva di kejauhan. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata itu sebelum mengangkat kakinya untuk mengikutinya. Terlepas dari apakah Hun Yu mengatakan yang sebenarnya, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah begitu saja setelah menghabiskan begitu banyak uang untuk mencapai tempat ini. Semua orang mengangguk. Setelah itu, mereka mengikuti Xiao Yan. Dou Qi diam-diam mulai beredar ke seluruh tubuhnya. Jiu Feng dan beberapa kelompok lain di belakang Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum memilih untuk mengikuti. Pikiran mereka sama dengan pikiran Xiao Yan. Mereka telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk tiba. Kesenjangan terbentuk di antara berbagai kelompok saat mereka melakukan perjalanan melintasi dataran berumput yang luas. Mereka mengambil langkah yang sama saat mereka perlahan menuju pohon yang menjulang tinggi. Tuan Muda Xiao Yan, ada yang tidak beres dengan pohon kuno Bodhisattva. Udara jernih, yang sepertinya dipenuhi kehidupan, menyembunyikan racun yang agak gelap dan dingin. Itu dipenuhi dengan banyak emosi negatif yang mirip dengan manusia. King Lin tiba-tiba berbicara dengan wajah muram saat kelompok itu berjalan mendekati pohon kuno Bodhisattva. Langkah kaki Xiao yang terhenti sejenak ketika dia mendengar kata-katanya. Matanya menyipit. Dia secara alami tidak dapat merasakan hal seperti itu, tetapi King Lin memiliki pupil bunga ular 3 giok hijau. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak meragukan kata-katanya, dan samar-samar dia bisa merasakan perasaan tidak nyaman yang sebelumnya menjadi lebih menonjol saat dia mendekati pohon kuno Bodhisattva. Sementara kewaspadaan dalam hati Xiao Yan melonjak, kelompok Hun Yu di depan tiba-tiba berhenti. Mereka berdiri cukup dekat dengan pohon kuno Bodhisattva. Pohon yang menjulang tinggi, luas, subur, dan hijau menutupi langit di atas mereka. Baru setelah sedekat ini, kelompok Xiao Yan secara bertahap merasakan hawa dingin yang sangat tidak jelas perlahan meresap ke dalam tulang mereka. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya terfokus pada pohon kuno Bodhisattva yang sangat besar. Cabang-cabang pohonnya berukuran 1000 kaki dengan gugusan terang di dekat tengahnya. Gugus cahaya ini tampak seperti jantung energi berukuran 10 kaki. Detak jantung yang kuat samar-samar terpancar dari gugus cahaya. Hati Bodhisattva. Banyak mata tertuju pada gugusan cahaya yang tersembunyi di balik tubuh pohon besar itu. Jantung mereka berdebar kencang saat ini. Setelah kata-kata, hati Bodhisattva, keluar dari mulut beberapa orang, pohon kuno Bodhisattva, yang berdiri dengan tenang di dalam padang rumput ini, tiba-tiba mengeluarkan suara benturan. Semua orang menyaksikan cabang-cabang pohon itu dipilin sebelum diturunkan. Cabang-cabang pohon ini perlahan terbelah saat melakukan kontak dengan tanah, dan 5 sosok tanpa ekspresi perlahan menjauh darinya. Ruang di sekitar mereka mulai berfluktuasi setelah kelima sosok ini melangkah maju. Tekanan yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari mereka. Elit Ban Sheng. Wajah semua orang yang hadir menjadi jelek ketika mereka merasakan tekanan ini karena mereka telah menemukan bahwa kelima sosok ini sebenarnya semuanya adalah elit Ban Sheng.